Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iva Masrifah sebagai dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Septi Resiani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malang. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang sikap dan kepuasan kerja. A. Sikap kerja. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungan. Jika seorang tercermin dari kecenderungannya, perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Nah, di sini ada jenis-jenis sikap. A. Job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang B. Job involvement, yaitu sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Sikap terdiri atas 3 komponen, yaitu ada kognitif, afektif, dan konatif. Yang pertama, komponen kognitif ialah persepsi dan keyakinan. Yang kedua, komponen afektif, yaitu menyangkut aspek emosional. Yang ketiga, komponen konatif merupakan aspek kecenderungan bertindak. Nah, di sini ada karakteristik sikap. Yang pertama, objek. Karena ada suatu yang disikapi, tidak ada sikap tanpa objek. Yang kedua, mengarah. Karena setiap objek ada arahnya, jadi sikap mengarah kepada objek yang disikapi. Ketiga, berintensitas atau sederajat. Karena dalam sikap ditanyakan sejauh mana atau seberapa tinggi rendah sikapnya. Yang keempat, berstruktur. Karena dalam sikap itu ada komponen-komponen yang secara intern terbentuk dengan sendirinya, yaitu komponen kognitif, afektif yang saling menjalin. B. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini berarti bahwa kepuasan kerja bukanlah suatu konsep tunggal. Sebaliknya, seseorang dapat relatif puas dengan salah satu atau lebih aspek yang lainnya. Sebagai contoh, para peneliti di Cornell University mengembangkan Job Descriptive Index atau JDI untuk menilai kepuasan kerja seseorang dengan dimensi kerja berikut: pekerjaan, upah, promosi, rekan kerja, dan pengawasan. Di sini ada faktor-faktor kepuasan kerja. Yang pertama, kesempatan untuk maju. Kedua, keamanan kerja. Ketiga, gaji. Keempat, manajemen kerja. Kelima, kondisi kerja. Keenam, pengawasan atau supervisi. Ketujuh, faktor intrinsik dari pekerjaan. Kedelapan, komunikasi. Kesembilan, aspek sosial dalam pekerjaan. Yang kesepuluh, fasilitas. Beberapa korelasi kepuasan kerja. Yang pertama, ada motivasi. Kedua, keterlibatan dalam pekerjaan. Ketiga, perilaku sebagai anggota organisasi yang baik. Keempat, komitmen organisasi. Kelima, ketidakhadiran. Keenam, berhentinya karyawan. Ketujuh, stres yang dirasakan. Kedelapan, itu ada presentasi kerja. Mengukur kepuasan kerja. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal, dan lainnya. Nah, di sini ada 2 metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu 1. Angka sampai nilai global tunggal. Dalam metode angka ini, sampai nilai global tunggal yang tidak lebih dari meminta
individu-individu untuk menjawab satu pertanyaan. Yang kedua ada skor penjumlahan. Nah, dalam metode penjumlahan ini tersusun atas sejumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenal unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan mengenal tiap unsur. Faktor-faktor berfungsi mendorong kepuasan kerja. Yang pertama, kerja yang secara mental menantang. Faktor ini memberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka bekerja. Yang kedua ada ganjaran yang pantas. Faktor ini selalu diinginkan oleh karyawan dalam sistem upah dan kebijakan promosi yang dinilai adil, tidak meragukan dan segaris dengan pengharapan mereka. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung bagi karyawan dalam melakukan pekerjaannya, karena dengan lingkungan yang nyaman dapat menciptakan hasil kerja yang memuaskan. Yang keempat, ada rekan sekerja yang mendukung. Faktor ini sangat mendukung dalam menghasilkan kerja yang memuaskan, karena dengan adanya interaksi sosial di dalam suatu pekerjaan, maka dapat mendukung kepuasan kerja dari karyawan. Kelima, jangan lupakan kesesuaian antara kepribadian ke pekerjaan. Karyawan memiliki kepribadian yang sama dengan pekerjaan yang dipilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi ketuntunan dari pekerjaan mereka. Jadi kemungkinan berhasilnya pekerjaan tersebut sangat besar. Nah, yang keenam ada dalam gen. Faktor ini penting karena gen dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari seorang karyawan. Efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan. Di sini ada kepuasan dan produktivitas. Yang kedua ada kepuasan dan kemangkiran. Ketiga ada kepuasan dan tingkat keluar masuknya karyawan. Nah, ada respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Yang pertama, eksis atau keluar. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Yang kedua, ada suara. Yang ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga, ada kesetiaan. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. Yang keempat, mengabaikan atau ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga dengan presentasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.